Ya. Ya, jadi disitulah yang saya anggap ya, bukan dianggap lagi ya, hampir dapat saya pastikan ketidakjujuran teman-teman sekalian. Karena memang kalian menolak pengetahuannya. Kalian memang tidak mau jujur dalam menilai dan memahami Yohanes 1 ayat 1. Enggak. Inilah kualat kan? Karena menuhankan firman, bukan pemilik firman. Ketika firman Allah menjadi Al-Quran, orang Islam tidak pernah menuhankan Al-Quran, tetapi orang Islam menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Seharusnya di Kristen ketika firman Bapa menjadi manusia, jangan kalian tuhankan manusia itu, tetapi kalian jadikan manusia itu adalah pedoman hidup, mengikuti pengajaran-pengajaran Yesus, yaitu pengajaran Yesus mengajak untuk bertuhan kepada Bapa, bukan kalian tuhankan dia. Kan ayatnya bunyi, inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, dan dengarkanlah dia, bukan kalian tuhankan dia. Ketika kalian tuhankan Yesus, sementara Yesus menuhankan kepada Bapa. Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kalau Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, dua Tuhan, berarti ada Tuhan inti, ada Tuhan cadangan. Ini Tuhan atau tim sepak bola? Dari kekristenan saya terima apabila berlandaskan data, kan begitu, karena kita diskusikan pakai data kan Pak Teo kan. Makanya saya katakan sama Pak Teo, mungkin Pak Teo mau bertanya-tanya tentang Islam atau bagaimana, karena sampai sekarang Pak Teo saya masih bingung itu begini, barang siapa percaya kepada Yesus maka dia akan selamat. Nah di sini percaya sebagai apa? A sebagai Tuhan, B sebagai utusan Tuhan. Karena Yesus sendiri mengatakan kan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Berarti menurut Yesus ini adalah Bapa itu tidak terlihat. Bagaimana agar manusia bisa kenal kepada Bapa yang tidak terlihat itu? Ya harus melalui Yesus, yaitu mengikuti semua pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh Yesus. Karena pengajaran yang diajarkan oleh Yesus itu bukan dari Yesus sendiri, melainkan daripada Bapa yang mengutus dia. Selama saya baca Bible dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada pengajaran Yesus untuk menyembah kepada dirinya, melainkan menyembah kepada Bapa yang di sorga. Sebagaimana Yesus katakan kepada perempuan Samaria itu, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus mengatakan, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Apakah dengan beberapa ayat itu masih diragukan bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan? Silakan Pak Teo. Terima kasih ya sudah berikan saya kesempatan untuk bernarasi. Lanjut. Oke, sama-sama. Baik. Jadi sebetulnya gini ya Bang, saya mencoba menjawab itu simple. Masalah terbesar teman-teman yang bukan Kristen adalah menolak pengetahuan dasarnya. Itu masalah terbesar. Dan boleh saya katakan, cuman itu masalah satu-satunya. Untuk menjawab siapapun teman-teman, termasuk Bang Loading, saya bisa cuman berbekal satu ayat saja. Kalau kita clear di ayat itu, maka ayat itu sudah menuntaskan seluruh pertanyaan teman-teman, mau apapun itu. Gitu. Contoh, saya langsung bawa biar dapat poin saya. Untuk menjawab, sebentar. Kalau tadi ada dua nih. Tadi saya ingat Abang bilang, jangan salah. Kami percaya Yesus, Abang bilang kan. Kami percaya Yesus sebagai utusan. Oh itu salah Bang. Karena barang siapa yang tidak mengakui kematian Yesus di atas kayu salib, itu sama dengan nggak percaya kepada Yesus. Itu kata Alkitab, itu pesan Yesus. Dari mana? Matius 20 ayat 28. Yesus berkata, sebentar ya. Matius 20 ayat 28. Ya, anak manusia datang untuk memberikan nyawanya. Apa arti memberikan nyawanya? Nggak pernah orang mati biasa, mati karena tua. Itu disebut memberikan nyawanya. Nggak ada hubungan itu secara kalimatnya. Jadi kita, ya begini sih Bang. Kalau saya sih mengajak itu selalu yuk berpikir di kedalaman pengetahuannya, di kedalaman narasinya.
Kalau hanya sekedar mengutip kalimat demi kalimat atau kata demi kata, ya sebenarnya sih kurang menarik, Bang. Kalau memang ingin menanyakan kedalaman pengetahuan di dalam Alkitab. Karena kami dari sana, datang dan keluarnya, gitu. Gitu ya. Jadi, kalau abang berkata, ada dua ya, saya jawab. Kalau abang berkata, kami percaya Yesus, salah kalian kami nggak percaya Yesus. Enggak juga, percaya Yesus dalam versi yang mana? Di dalam versi iman abang, silahkan. Saya tidak bisa komentari. Tapi kalau abang bilang abang percaya Yesus versi Alkitab, nah saya bisa pastikan abang keliru total. Karena Yesus berkata Matius 20:28, orang yang percaya Yesus harus percaya ia memberikan nyawanya. Apa arti memberikan nyawa? Mati tua? Enggak, Bang. Karena berhubung di Alkitab nanti akan dituliskan Yesus mati seperti apa, akan ke sana. Kalau nggak ke sana larinya, saya nggak deal. Kita harus sepakat, kita tidak sepakat. Itu pertama, jawaban pertama tentang abang percaya Yesus yang abang bilang tadi. Itu nggak benar menurut Alkitab. Yang kedua, pertanyaan abang tentang Yesus, dia adalah Tuhan dan lain-lain. Simpel, Bang. Kalau saya, yuk kita ke Yohanes 1 ayat 1 aja. Itu aja. Kita bermain dari sana. Saya nggak akan ada banyak ayat yang bisa menjelaskan keilahian Yesus, banyak. Tapi Alkitab ini semua adalah kebenaran, Bang. Gitu. Jadi maksud saya adalah, jadi saya mau, kalau memang diperlukan dan abang tertarik, saya akan bawa Yohanes 1 ayat 1 tok untuk menjawab apapun pertanyaan abang. Kita harus clear dulu di sana. Gitu. Kalau kita nggak clear di sana, ya kita nggak bisa lanjut ke berikutnya. Nah, saya tutup penjelasan itu. Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah. Kita nggak bisa lanjut. Saya nggak akan mau lanjut ke narasi berikutnya. Kalau kita nggak clear di situ. Kalau abang tidak mengakui, bukan mengakui iman ya. Kalau iman kan urusan abang. Kita harus clear dulu di awal ya. Masalah iman Bang Loading itu urusan abang. Tapi kita harus clear secara pengetahuan Alkitabnya, Bang. Itu poin saya. Abang harus pahami cara saya berpikir dan cara saya bernarasi dengan teman-teman. Yang saya mau selalu giring adalah clear pengetahuan Alkitabnya. Dan itu yang sering dipelintir. Itu yang sering dipelintir. Jadi balik lagi, Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah. Bahwa firman itu menjadi manusia. Dan kita tahu sama tahu, tidak ada seseorang yang dijuluki sang firman menjadi manusia selain daripada Yesus. Silakan, Bang. Iya, ketika Anda bernarasi bahwa firman itu adalah Allah, ketika Anda bernarasi firman itu adalah Allah, Allah itu adalah firman, firman itu adalah Allah, Allah itu adalah firman, firman itu adalah Allah. Tetapi kenapa ketika bergeser ke Yohanes 1:14 narasi Anda berubah? Karena ketika Anda mengatakan bahwa firman itu adalah Allah, berarti Yohanes 1:14 seharusnya Allah menjadi manusia. Karena firman itu telah menjadi manusia, sementara firman itu adalah Allah. Berarti Allah menjadi manusia. Kalau Anda mengatakan bahwa Allah menjadi manusia, berarti bertentangan di Perjanjian Lama Bilangan 23 nomor 19. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Boleh Anda mengambil narasi Yohanes 1 nomor 1, boleh. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, boleh. Siapa bilang tidak boleh? Boleh. Tetapi ketika Anda sudah meyakini bahwa firman itu adalah Allah dan tidak bisa dipisahkan, nah berarti Anda harus menerima konsekuensi di Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia, berarti Allah juga menjadi manusia. Karena firman itu adalah Allah. Kalau ketika Anda tidak menerima bahwa Allah menjadi manusia, yang menjadi manusia hanya firman-Nya saja, berarti di situ ada dua entitas. Entitas yang terlihat yaitu firman menjadi manusia, dan entitas yang tidak terlihat yaitu Bapa. Karena Bapa ini hakikatnya tidak terlihat. 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak terhampiri, tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Dia, dan manusia pun tidak bisa melihat Dia. Masalahnya keraguan Anda ketika Anda mengatakan bahwa firman itu adalah Allah, tetapi begitu sampai ke Yohanes 1:14 berubah. Yang menjadi firman itu, yang menjadi manusia itu hanya firman Allah. Allah tidak menjadi manusia. Nah, di sini yang masih menganjal nih, Bang. Bahkan bunyinya Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah. Berarti
Yesus ini mulia karena diberikan kemuliaan. Kalau dia tidak diberikan kemuliaan oleh Sang Pencipta, Sang Bapa, itu berarti Yesus ini tidak akan mulia. Karena di situ sudah jadi entitas, ada yang memberi, ada yang menerima. Di antara dua itu pasti semua Kristen menjawab dua-duanya ada Tuhan. Ketika kita katakan berarti Tuhan kalian dua, tidak satu. Satu itu yang mana? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Padahal tiga itu namanya. Nah coba Anda bernarasikan sama saya, firman itu adalah Allah, dan firman dan Allah tidak akan berpisah. Silakan. Oke, ya. Ya, jadi disitulah yang saya anggap, ya, bukan dianggap lagi, ya, hampir dapat saya pastikan ketidakjujuran teman-teman sekalian. Karena memang kalian menolak pengetahuannya. Kalian memang tidak mau jujur dalam menilai dan memahami Yohanes 1 ayat 1. Enggak. Sebenarnya pendeta ini yang tidak jujur. Kalau pendeta ini jujur, pasti mengakui kalau Yohanes 1 nomor 1 itu adalah hasil ciplakan dari himne Platonis. Maka saya bilang tadi, Bang, saya untuk menjawab semua pertanyaan kalian, modal Yohanes 1 ayat 1 cukup. Nggak perlu saya pakai ayat yang lain. Karena di situ tersimpan pengetahuan dasarnya bahwa firman itu adalah Allah. Ya. Firman itu adalah Allah. Jadi apapun narasi yang coba dipoles, ada apapun jubah atau identitas tambahan, identitas asing, walaupun bermodalkan ayat Alkitab, mencoba ditambahkan kepada Yesus, itu tetap akan nabrak firman itu adalah Allah. Dan kalau nabrak, maka kita harus sepakat. Kalau abang tidak mau sepakat, oke. Signal siapa yang putus-putus nih? Pak Teo apa saya, teman-teman? Signal Pak Teo apa saya, teman-teman? Teo ya? Pak Teo ya? Tidak mau. Iya, karena kalau dia mengatakan firman itu adalah Allah, berarti dia harus menerima Yohanes 1:14. Firman menjadi manusia, Allah pun harus menjadi manusia karena firman itu adalah Allah. Kenapa di situ udah jadi rancu coba? Jadi serba salah. Makanya inilah yang kalau kita diskusi sama Kristen ini, yang kita butuh kejujuran bukan data. Karena kalau kita kasih data, mereka melawan semua data. Karena kalian bingung dengan Bible, makanya Tuhannya Yesus kirim apologet-apologet Islam untuk memahamkan kepada kalian tentang firman itu. Jadi harus menerima konsekuensi. Ya Allah. Teman-teman, suara saya masih dengar kan? Pansos kamu drone. Siapa yang pansos? Loading nih bos, senggol dong. Suara saya dengar kan? Nah itu. Inilah kualat kan? Karena menuhankan firman, bukan pemilik firman. Ketika firman Allah menjadi Al-Quran, orang Islam tidak pernah menuhankan Al-Quran, tetapi orang Islam menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Seharusnya di Kristen ketika firman Bapa menjadi manusia, jangan kalian tuhankan manusia itu, tetapi kalian jadikan manusia itu adalah pedoman hidup, mengikuti pengajaran-pengajaran Yesus, yaitu pengajaran Yesus mengajak untuk bertuhan kepada Bapa, bukan kalian tuhankan dia. Kan ayatnya bunyi, inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, dan dengarkanlah dia, bukan kalian tuhankan dia. Ketika kalian tuhankan Yesus, sementara Yesus menuhankan kepada Bapa. Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kalau Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, dua Tuhan, berarti ada Tuhan inti, ada Tuhan cadangan. Ini Tuhan atau tim sepak bola? Kenapa Pak Teo? Dari tadi kok asik-asik ya? Begitu saya naik langsung mulai signal hilang. Kan begitu.
dari tadi A I U E, begitu saya naik signal hilang.